Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Sri Aisyah dengan NIM 43225022 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban. Jadi saya akan menyampaikan hasil rusum saya yang berjudul Cabang-Cabang Filsafat. Materi ini saya baca dari buku Pengantar Filsafat untuk Pemula karya Tika Yulianti, terbit tahun 2025. Ini dia bukunya. Diterbitkan oleh penerbit Anak Hebat Indonesia di Yogyakarta. Materi ini memuat tentang penjelasan cabang filsafat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, mari kita mulai ya. Yang pertama ada ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ontos, yaitu kebenaran, dan logos, yaitu ilmu atau kajian. Ontologi adalah kajian tentang keberadaan segala sesuatu, baik benda, fisik, maupun abstrak. Bersifat universal, tidak terbatas pada suatu perwujudan tertentu, melainkan mencakup seluruh realitas dalam berbagai wujudnya. Ontologi berupaya menemukan inti dari setiap kenyataan yang meliputi segala aspek keberadaan. Yang pertama ada hakikat kebenaran. Hal yang terpenting dalam filsafat adalah ruang lingkupnya yang luas dan fokusnya pada isu-isu mendasar, sehingga alat utama yang digunakan adalah logika. Yang kedua, kaitan ontologi dengan hakikat kebenaran. Ontologi yaitu apa yang ada atau kebenaran. Kebenaran merupakan kesesuaian dan kenyataan. Yang kedua ada epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, epistemologi diartikan sebagai ilmu tentang pengetahuan. Dalam konteks filsafat, istilah ini merujuk pada studi mengenai kepastian dalam pengetahuan manusia. Epistemologi membahas berbagai aspek seperti sifat kebenaran, sumber-sumber pengetahuan, hambatan yang menghalangi pencapaian kebenaran, cara menghindari kesalahan, dan kriteria untuk memastikan kepastian. Maka dari itu, epistemologi bertujuan untuk memahami asal-usul sesuatu, cara kita mengetahuinya, dan bagaimana membedakan dari hal lain dengan mempertimbangkan situasi, kondisi ruang, dan waktu terkait objek yang dipelajari. Namun, pada epistemologi memunculkan perdebatan filosofis yang signifikan. Salah satu perdebatan utama dalam epistemologi adalah mengenai sumber dan asal-usul pengetahuan. Dari sini muncul beberapa pertanyaan mendasar seperti yang pertama, bagaimana pengetahuan terbentuk dalam diri manusia? Yang kedua, bagaimana proses intelektualnya berkembang, termasuk lahirnya konsep-konsep sejak dini? Yang ketiga, ada apa sumber utama yang memberikan manusia arus pemikiran dan pengetahuan? Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara menilai validitas pengetahuan tersebut? Jadi disinilah jawabannya. Yang pertama, definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah konsep utama dalam epistemologi tradisional. Extel dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa pengetahuan terdiri dari beberapa jenis,
Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, atau prosedural. Yang kedua ada pengetahuan akrab. Yang ketiga pengetahuan fenomenal. Dan yang terakhir ada pengetahuan proposisional. Yang kedua, sumber-sumber pengetahuan. Menurut Lamon, pada tahun 1997 ada 5 sumber utama untuk mencari kebenaran, yaitu empirisme atau bukti empiris yang diperoleh melalui pengamatan, rasionalisme, intuisi, wahyu, dan otoritas. Yang ketiga, teori kebenaran. Ada beberapa teori utama yang menjadi dasar dalam memahami kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi, yang kedua ada teori koherensi, ketiga teori pragmatis, yang keempat teori performativitas, selanjutnya teori relativitas, dan teori konsensus. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu aksia yang berarti nilai atau harga, dan logos yang berarti kata, ucapan, alasan, penjelasan, atau diskursus. Secara etimologis, istilah ini merujuk pada diskusi tentang nilai atau penjelasan mengenai harga. Dalam arti filosofis yang lebih dalam, aksiologi mempelajari asal, sifat, jenis, dan fungsi dari nilai dan penilaian. Selain itu, dalam arti lebih luas mengenai nilai-nilai sebagai keyakinan individu, aksiologi juga mencakup prinsip agama, budaya, dan ekonomi. Dalam perkembangannya, aksiologi menghasilkan dua cabang filsafat, yaitu etika dan estetika. Maka dari itu, aspek aksiologi sangat penting bagi keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti yang pertama, untuk apa pengetahuan digunakan, yang kedua, bagaimana hubungan antara penggunaan ilmiah dengan moral dan etika, yang ketiga ada bagaimana menentukan objek yang diteliti secara moral. Selain itu, aksiologi juga mempertanyakan bagaimana prosedur dan metode ilmiah berhubungan dengan prinsip-prinsip moral. Yang pertama ada ilmu bebas nilai. Di sini mengacu pada pandangan bahwa bebas dari pengaruh pendapat. Yang kedua ada teori tentang nilai, yaitu hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai, dan hal-hal apa yang indah ini ada di kehidupan sehari-hari kita, seperti ada nilai moral, nilai baik buruk atau benar dan salah. Yang kedua ada nilai estetika, yaitu nilai keindahan. Yang ketiga ada nilai sosial, berkaitan dengan pandangan yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat. Yang keempat ada nilai instrumental, yaitu mampu mewujudkan sesuatu. Dan yang terakhir adalah nilai intrinsik, melekat pada suatu karena keberadaannya sendiri.